Bagaimana bisa 3 anggota TNI yang salah satunya anggota Pas Pampres terlibat penculikan, pemerasan, dan penganiayaan hingga korban tewas? Ada apa sebenarnya di balik insiden ini? Kita akan bahas bersama dengan pakar psikolog forensik, ada Bang Reza Indragiri Amril. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Reza. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reza, sudah dipastikan 3 anggota TNI terlibat dalam kasus penculikan, penganiayaan, dan pemerasan di situ. Tapi masih ada konstruksi yang sepertinya masih menggantung di situ. Tidak jelas apa kemudian hubungan antara korban dengan para pelaku ini, bahkan melakukan pemerasan sampai 2 kali. Anda melihatnya bagaimana? Adakah sesuatu yang tersembunyi di sini di balik insiden ini? Ya, termasuk konstruksi yang tidak jelas adalah ketika saya menaruh rasa hormat terhadap Pak Mas Reza, bisa mendengar kami Mas Reza? Halo Mas Reza? Baik. pesan tegas bahwa para pelaku. Ya, Baik. silakan Lanjut Mas Reza. Ya, silakan Mas Reza. Bahwa Panglima TNI mengirim pesan tegas para pelaku akan dijatuhi hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman mati. Tetapi kalau seandainya pasal yang dikenakan hanyalah tanda petik hanya pasal penculikan, penganiayaan, dan pemerasan, saya tidak begitu yakin bahwa kemudian para tersangka seandainya divonis bersalah akan bisa dijatuhi hukuman mati. Itu satu hal. Yang lain adalah tindak tanduk para tersangka ini sungguh-sungguh bertentangan dengan pakem pelaku kejahatan. Pakem pelaku kejahatan yang saya maksud adalah dalam setiap kali melancarkan aksi kejahatan, pelaku semestinya ingat betul tentang misi kedua kejahatan yang harus mereka lakukan. Oke. Misi kedua itu adalah bagaimana para pelaku bisa memastikan mereka lolos dari pertanggungjawaban pidana. Faktanya dalam kasus ini tersebar di publik rekaman penganiayaan itu. Dengan kata lain, para pelaku ini justru menciptakan atau menghadirkan sesuatu yang suatu saat nanti akan bisa dipakai untuk membuktikan bahwa mereka sudah melakukan perbuatan pidana. Betul. Ini bertentangan dengan misi kedua kejahatan yang tadi saya sebutkan. Dari situlah muncul spekulasi. Apakah benar para pelaku ini orang yang bisa dikategorikan bodoh? Tampaknya tidak demikian, karena mereka disebut-sebut sebagai bagian dari unit elit TNI. Betul. Apakah ini bersangkut paut dengan bisnis tertentu? Sehingga dengan merekam penganiayaan seolah mereka tidak hanya mengirim pesan kekerasan kepada keluarga korban, tapi juga seolah ingin mengirimkan pesan kepada pihak lain untuk menunjukkan bahwa ketiga orang ini sudah bekerja, tanda petik. Ataukah ada kemungkinan para tersangka ini menganggap ada pihak tertentu yang melindungi mereka, yang akan meloloskan mereka dari pertanggungjawaban pidana, sehingga mereka berlaku sedemikian serampangan ketika melakukan aksi kejahatan itu. Tentu saja, sekian banyak spekulasi ini tetap harus diinvestigasi oleh pihak POM TNI. Nah, tapi Mas Reza, ada sebuah misteri tidak mungkin dalam peristiwa ini? Ini kan korbannya adalah pedagang kosmetik. Sebetulnya apa yang diincar dari kasus ini? Apakah memang pure bisnis atau mungkin ada motif-motif lain yang Mas Reza lihat di situ? Karena melihat begitu kejamnya melakukan penganiayaan kemudian disebarluaskan seperti itu Mas Reza? Tadi saya simak bahwa sejauh ini tampaknya hasil investigasi mengarah pada motif instrumental atau motif ekonomi. Ya. Sepemahaman saya, ketika seorang pelaku kejahatan melancarkan sebuah aksi kriminalitas dengan motif ekonomi, maka perbuatan mereka bisa dikatakan akan lebih terkontrol atau terkendali. Karena mereka tahu apa yang menjadi sasaran utama aksi kejahatan mereka. Namun ketika pelaku kejahatan melancarkan penganiayaan yang sedemikian brutal, maka patut dipertanyakan seberapa jauh sesungguhnya muatan emosi ada pada diri para pelaku. Sehingga patut dipertanyakan pula, apakah ini sungguh-sungguh merupakan kejahatan instrumental yang tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, marah, benci, sakit hati, dendam, atau sejenisnya, atau jangan-jangan ada muatan lain, yaitu muatan kejahatan emosional, dendam, sakit hati, kebencian, amarah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang sekali lagi tetap perlu didalami. Oke, kalau Anda melihat seorang anggota Pas Pampres sudah masuk dalam unit elit di TNI, tapi justru melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti ini, menculik, bahkan menganiaya, hingga berujung pada tewasnya orang ini, apa yang ada dalam psikologi orang tersebut? Apakah ia merasa, kalau tadi Anda bilang ada kemungkinan bisa saja harus diselidiki lagi, apakah ia disuruh oleh orang-orang yang jabatan lebih tinggi, atau memang ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa mendorong seseorang dengan posisi seperti itu untuk bertindak pidana seperti ini? Kita memang acap kali berasumsi bahwa ketika seorang warga negara masuk ke dalam organisasi militer,
maka perilakunya akan menjadi lebih disiplin, lebih teratur, taat hukum, loyal, dan serbaneka sebutan positif lainnya. Apalagi ketika unit kerja yang dimasuki adalah unit yang tergolong sebagai unit eksklusif, unit yang disebut elit, katakanlah demikian. Tapi ada riset di Swedia yang menunjukkan kebalikannya, bahwa orang-orang yang ikut wajib militer, begitu mengakhiri masa wajib militer ya justru tidak sedikit yang melakukan perbuatan pidana. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya yang namanya oknum itu bisa muncul di mana saja. Ekspektasi publik bisa tidak terpenuhi. Angan-angan indah yang tadi saya sebutkan bisa saja tidak terbukti di lapangan. Bagi saya keberadaan oknum bisa berada di organisasi manapun, di unit manapun, baik elit maupun tidak elit. Pokok persoalan yang lebih penting adalah seberapa jauh lantas institusi atau lembaga punya keseriusan untuk menindak para oknum tersebut. Yang beribu sayang, saya tidak memiliki data konkret untuk Indonesia, namun kalau saya ambil data di organisasi ketentaraan di Amerika Serikat, memang ada sedikit kerisauan yang muncul. Bahwa misalnya, dari 3.000-an tentara Amerika Serikat yang melakukan desersi, yang kemudian diproses hukum kurang dari 5%. Alias hanya sekitar 170-an tentara saja, sangat-sangat kontras perbandingan angka itu. Nah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sekali lagi, oknum bisa berada di mana saja, penyimpangan bisa dilakukan oleh siapa saja yang kemudian tidak lagi berdisiplin atau taat hukum, tetapi yang menjadi persoalan utama adalah apakah benar lembaga atau institusi kemudian melakukan penindakan terhadap oknum itu. Apalagi kalau kemudian kita juga ingat istilah misalnya curtain code atau kode tirai. Istilah untuk menunjukkan bahwa kolega yang memiliki jiwa korsa yang sama akan bisa jadi menutup-nutupi kesalahannya, dilakukan sejawatnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini menurut saya jauh lebih penting, yang mudah-mudahan bisa mendorong organisasi TNI yang kita hormati, yang kita cintai untuk melakukan pembenahan. Bukan fokus pada bagaimana menghilangkan oknum 100% yang menurut saya tidak begitu realistis. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Kita harap akan ada titik terang untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Selamat petang Mas Reza. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.